masih ada yang lemes sih. Coba ibu cek satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Nah itu baru semangat. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semangat? Ibu cek lagi dengan tepukan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, apakah kalian siap untuk belajar? Insya Allah harus siap ya. Nah, ibu tanya kabar dulu nih. Apakah anak-anak semua di sini sehat? Nah, ibu tanya sekali lagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kalau ibu tanya seperti itu, maka anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya sekali lagi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Oke, pada semangat ya, pada pagi hari ini harus semangat dong untuk supaya kita lebih paham apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, lalu sebelum belajar, ibu akan bertanya dulu, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Adel. Kenapa Adel? Sakit? Oke, baik, kita doakan semoga Adel lekas sembuh dan bisa belajar di pertemuan berikutnya. Nah, itu. Lalu sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Niatkan dalam hati, ya Allah, berilah aku ilmu-Mu melalui perantara guru kami. Amin ya rabbal alamin. Ibu kenapa sih kok sebelum belajar harus baca doa dulu? Kenapa? Karena yang mempunyai segala atau seluruh ilmu itu hanya Allah. Kita minta kepada yang punyanya, ya Allah, aku pengen ilmu nih. Nah, lalu kita berdoa. Nah, Allah memberikan ilmu kepada guru kita. Lalu guru memberikan ilmu lagi kepada muridnya. Nah, maka dari itu guru hanya sebagai perantara ilmu yang diberikan dari siapa? Dari Allah. Baik, di sini kita belajar tentang apa? Belajar tematik ya. Tematiknya tentang, nah, ibu akan menjelaskan materi tentang perekonomian yang ada di masyarakat. Coba buka bukunya halaman 14. Sudah dibuka? Ada yang tidak bawa buku? Siapa? Lain kali kalau misalkan akan belajar itu malamnya harus disiapkan. Kenapa bisa lupa? Karena lupa itu akibat malamnya tidak disiapkan. Nah, nanti hari-hari selanjutnya ketika besoknya sekolah, maka malamnya itu harus dipersiapkan dan diingat-ingat kembali. Wah, belajar apa ya kemarin gitu. Nah, jadi nanti minggu depan atau hari besok kalian harus disiapkan terlebih dahulu apanya? Mata pelajarannya yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, oke. Nanti awas ya, jangan lupa buku pelajaran itu penting. Nah, kalau misalkan tidak ada bukunya, kalian akan belajar di mana? Gitu. Akan bagaimana belajarnya? Baik. Yang tidak bawa buku nanti lihat ke temannya. Yang bawa buku, teman sebangkunya berbagi, karena berbagi itu apa? Indah. Nah, di situ ada apa? Tentang perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat itu perekonomian yang
yang ada di sekitar kita. Kan kita termasuk masyarakat. Yang ada di sekitar kita itu, ekonomi itu kan identik dengan hasil usaha, terus perindustrian. Nah, di dalam perekonomian masyarakat itu ada banyak. Yang pertama, nah itu ada apa? Ada pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian dan perkebunan itu merupakan hasil usaha yang mengelola tumbuhan. Contoh dari pertanian itu apa? Contohnya yang dihasilkan oleh seorang petani itu ada beras. Nah, yang dihasilkan oleh seorang pekebun itu ada apa aja? Ada tanaman. Contohnya tanaman sayur-sayuran. Contohnya ada jagung, lalu ada bayam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada peternakan. Peternakan itu merupakan hasil usaha atau sebuah usaha yang mengelola hewan ternak. Contoh dari hewan ternak itu apa aja? Ada bebek, lalu ada sapi, lalu ada ayam, pintar, lalu ada apa lagi? Kambing juga pintar. Nah, itu termasuk hewan ternak yang dikelola oleh seorang peternak. Yang ketiga, yang ketiga di situ ada gambar apa? Ada gambar nelayan, yaitu nelayan atau perikanan otomatis dari sebuah perikanan itu yang bisa dihasilkan dari laut. Apa sih yang ada di laut itu? Nah, nelayan itu selalu mengambil ikan atau melalui di mana? Di laut. Nah, bukan ikan saja ya, di situ ada hewan-hewan laut, contohnya seperti kepiting, lalu ada gurita, terus ada apa aja? Ada apa lagi? Ikan hiu, tapi ikan hiu tidak ditangkap ya. Kalau ikan hiu kan nelayannya juga takut gitu. Nah, lalu selanjutnya ada perhutanan. Nah, perhutanan itu merupakan hasil sumber daya dari dalam hutan. Contoh, di dalam hutan itu ada apa? Ada pepohonan. Nah, kita mengambilnya bagaimana? Mengambilnya itu dengan memanfaatkan pohon atau ranting yang ada di dalam hutan. Nah, maka dari itu, selain kita menebang hutan, kita juga harus menanam kembali benih pohon yang telah digunakan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada apa? Ada pertambangan. Nah, pertambangan itu apa sih? Pertambangan itu merupakan hasil usaha yang mengelola sumber daya dari dalam bumi. Contohnya mineral logam, lalu ada mineral non-logam. Nah, contoh yang ada di dalam masyarakat itu ada apa aja? Ada emas, perak, besi, logam, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, itu dia. Itu merupakan perekonomian yang ada di mana? Di masyarakat. Masyarakatnya itu kan bisa sekitar kita. Nah, oke, di sini baik. Ibu ada 4 gambar. Nah, ibu akan membagi kelompok. Yang kelompok perempuan ibu bagi 2 kelompok, yang laki-laki ibu bagi 2 kelompok juga. Nah, lalu di sini ibu ada contoh ya, ini ada gambar pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kelompok 1, ini kan kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu ada di laki-laki kelompok 1 dan 2, dan perempuan kelompok 3 dan 4. Kelompok 1 itu mendapatkan pertanian dan perkebunan. Nanti ibu sendiri ya yang bagi kelompoknya. Nah, tugasnya bagaimana Bu? Tugasnya itu coba kalian cari hasil usaha yang ada di dalam, misalkan di sini ada gambar pertanian dan perkebunan. Kalian cari hasil usahanya apa aja sih pertanian dan perkebunan itu. Nah, kalian cari manfaatnya. Contohnya, manfaat dari pertanian dan perkebunan itu menghasilkan padi, yang dimana padi bisa menjadi bahan makanan pokok negara Indonesia. Kalau misalkan tidak ada padi, maka masyarakat Indonesia
tidak akan ada makanan pokoknya gitu, tidak akan makanan pokoknya. Lalu kalau misalkan di sini tidak ada yang berkebun, tidak ada sayur-sayuran, maka di dalam perpasaran juga tidak akan ada yang menjual sayur. Nah, itu kan susah ya bagi kita. Misalkan kita pengen, mama pengen sayur sop, dan nggak ada sayurnya juga. Nah, itu. Nah, jadi manfaat dari pertanian dan perkebunan itu untuk mendapatkan padi dan tanaman atau tumbuhan yang bisa dimakan seperti itu. Lalu kalian coba cari hasil usahanya apa aja nih di dalam perkebunan, itu banyak ya. Ada jagung dan lain sebagainya. Nah, kalian tulis di situ apa aja hasil usahanya dan apa aja manfaatnya yang bisa dihasilkan dari pertanian dan perkebunan itu sendiri. Nah, di sini ada pertanian dan perkebunan. Lalu kelompok 2 ada peternakan. Nah, coba kalian diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Lalu di sini ada perhutanan, lalu ada pertambangan. Nah, Ibu bagi kelompoknya masing-masing, coba kalian diskusikan apa aja hasilnya dan apa aja manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat umum, seperti itu. Yang belum paham boleh bertanya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, nanti kumpulkan hasilnya di meja Ibu, oke? Setelah itu kalian boleh istirahat. Nah, oke, kita tunggu dulu, kita kerjakan dulu ya. A few moments later. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita dan bisa lebih memperbanyak pengetahuan serta wawasan kita pada pagi hari ini. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.